Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Nuri iki jempol iki cek kecepet kabeh padahal penontonnya 500 mbuh nendi kabeh arek. Ini mau berbagi cerita Piye tentang Mbak Nuri? penyakit saya biar adik-adik nggak ada yang kena kayak saya. Oke, Mbak Nuri mau berbagi cerita tentang penyakit yang dia alami. Oke. Kalau boleh tahu sakit apa Mbak Nuri? Itu kan awal-awalnya tuh kirain asam lambung ya, misalnya terus minum obat sembuh, biasa minum obat sembuh gitu. Terus selama 1 tahun kayaknya deh. Gitu terus akhirnya terus check up darah itu loh. Check up darah itu bulan November. November itu kok darahnya tinggal 8 gitu loh. 8. Nah, terus di donor darah. Udah full, terus bulan depannya lagi cek lagi tinggal 6 gitu. Loh, kok aneh, awakmu kok darah entek ngono kan. Terus akhirnya ya wis saiki cek AB gitu. Terus cek AB terus akhirnya di situ ditemukan saya BAB-nya itu sama darah. Coba aku nggak pernah lihat warna BAB itu apa gitu. Terus karena dokter coba cek kamu nanti kalau BAB kalau warnanya coklat gelap berarti itu darah semua gitu. Iya ternyata aku lihat iya kok BAB ku warnanya coklat tua gitu. Nggak taunya udah campur sama darah itu setiap hari gitu. Terus keluarnya kalau sakit saya ini itu apa itu namanya? Kalau habis makan sakit. Terus batang kurep juga sakit banget. Terus pusing itu sering pusing. Sering pusing terus warnanya muka kuning. Kulitnya itu kuning semua. Ya kayak penyakit kuning itu loh. Oke. Terus ya udah besok langsung endoskopis gitu. Endoskopis itu yang foto pakai selang lewat BAB itu loh Mas, lewat anus. Nah di situ aku dibius nggak tahu ya 1/4 jam gitu di foto. Di situ nggak taunya terlihat udah usus 12 jari itu loh, itu udah diameter 41. Ya udah stadium 4 pokoknya. Apa itu Mbak? Sakit apa ya, itu? Kanker usus. Kanker usus? Udah 41 cm Miss Yuni. Itu udah nyampe hati saya sedikit, udah nyampe kolon, di situ ada tulisan kolon gitu sedikit. Jadinya pas operasi itu, ya terus akhirnya langsung sama majikan. Wah majikan saya udah gulung-gulung nangis-nangis. disangkainya kankernya itu udah nggak bisa diapain gitu ya. Ya tapi alhamdulillah belum terlambat. Pokoknya sebulan aja terlambat udah walau alam gitu katanya. Kata dokter ini umurnya paling tinggal 3 tahun lagi gitu. Alhamdulillah masih 3 tahun. Terus pokoknya harus diusahakan sebaik mungkin, harus bisa diselamatkan ini anak. Pokoknya kasihan ngomong gitu majikan aku tuh. Terus akhirnya nggak terima lagi majikanku, udah di endoskopis, CT scan lagi. CT scan yang bagian perut itu ternyata benar memang sudah stadium gitu, pokoknya harus cepat-cepat dioperasi. Terus udah gitu 2 hari lagi aku langsung didonor darah lagi, udah full 12 baru operasi. Ya Allah Miss, sakitnya. Operasi saya dari jam 8 pagi sampai adzan asar itu saya baru sadar. Lama, terus aku diunjukin penyakitnya aku tuh udah mungkin 1 kilo Mus, itu daging yang melilit ususku itu. Terus hatiku tuh dipotong sebesar ibu jari itu loh. Sebesar ibu jari itu. Terus kolonku juga udah dipotong. Pokoknya ya Allah. Terus lagi habis operasi itu kan aku kan punya asma juga tuh Miss. Punya asma jadinya wes nggak karu-karuan, wes walau alam, nggak tahu mati haba hidup. Napas itu tinggal sedikit banget kayak kucing itu ngik gitu. Itu kan juga diuap gitu Miss. Terus teman aku yang namanya Mbak Hanifah juga Hongkong tapi sekarang di Suria, itu Mbak Nur aku mintain doa sama Miss Yuni ya, biar dimintain doa, dia bilang gitu. Ya aku mantuk gitu, orang lagi tapi denger ya? nggak berdaya. Tapi denger ya?
Alhamdulillah dengar Miss, cuma nggak berdaya gimana sih, ya Allah, lagi di ICU tuh masih 2 hari, terus dimintain doa ke situ, Masya Allah, udah aku sadar bisa pegang HP, 980 yang doain saya Miss, Masya Allah, terima kasih. Makanya ya Allah, hidup aku ini sekarang karena doa dari teman-teman, orang udah nggak ada siapa-siapa, ibu, bapak, ibu, anak, Merinding saya. kakak, semua udah meninggal. Ya Allah, subhanallah, bener-bener karena doa. Terus anak angkatku juga gitu, Vicol nangis sama nenek yang itu loh Miss, yang dulu itu loh Miss. Video call saya, Sela, sama anak aku angkat itu, sama nenek kakek itu nangis semua, ya Allah, kok sampai kayak gitu, didoain semuanya, alhamdulillah. Lama-lama udah langsung sembuh, pindah kamar. Nah itu di situ masih berjuang lagi Miss. 6 hari tuh saya nggak bisa kentut Miss. Kalau nggak bisa kentut nggak boleh minum lebih dari 2 sendok. Jadi setiap jam itu cuma 2 sendok Miss. Ya Allah Gusti, kayak orang 1 tahun nggak lihat air itu Miss. Ya Allah Gusti, aku panas badan itu. Terus asma juga belum bisa diatasi, jadi aku diuap itu setiap 1 jam sekali diuap. Terus ganti oksigen, diuap, ganti oksigen gitu. Terus aku kan ada yayasan yatim piatu, ada 3 yang aku donasi di situ. Terus dimintain doa juga, ngajiin, didoain, alhamdulillah. Pas ada bom di Suriah, kok aku tuh kentut Miss, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa kentut, akhirnya boleh minum sedikit 10 sendok dulu. Pokoknya kotoran yang di perut yang bekas operasi itu kan masih banyak Miss. Terus kalau udah BAB coklat darah itu 2-3 kali bersih, baru dikasih minum 1 gelas. Alhamdulillah semuanya lancar, ya Allah, bisa BAB bersih, terus dikasih minum 1 gelas. Ya Allah, rasanya kayak minum 1 telaga itu. Terus makasih banyak pokoknya buat teman-teman, buat adik-adik yang udah doain saya sampai sekarang. Udah kemo 3 kali, insya Allah umur saya panjang, insya Allah. Amin. Ini adalah pelajaran yang terbaik ya Mbak Nuri, karena orang nanam pasti menuai. Nah ini saya pertama kali betul banget kenal Mbak Nuri pada zaman dahulu kala, karena saya adalah orang yang idealisme ya. Saya itu tidak suka membantu orang lain dan ada orang lain membantu saya. Ini saya gugur. Itu pun juga ngemis sama jenengan, tadinya nggak mau ditolak. Itu saya tembakan sama Mbak Nuri ya Mbak ya. Sama masuk jalan ke surga, nggak boleh sampai lewat Mas Andrew. Rasain bisa lewat Mas Andrew. Jadi saya ini nggak kenal Mbak Nuri karena saya sendiri itu tidak suka saya menyumbang, ada orang lain ikut campur menyumbang, karena saya itu tidak ingin dikatakan itu sumbangan dari saya, itu sumbangan dari saya. Saya merasa bahwa ini saya membantu. Tapi karena saya pertama kali ada di YouTube itu berbicara tentang sumbangan, Mbak Nuri itu nyumbang, dan saya bilang saya tidak mau, karena saya bilang hasil dari YouTube ini memang saya sudah niatkan untuk berbagi. Dan saya tidak mengizinkan orang lain membantu. Nyawer itu saya tidak mengizinkan. Nah, karena Mbak Nuri itu mengenyek saya, mengamuk saya, menesu sama saya. Jadi, Miss Juni, kalau mau masuk surga jangan sendiri, saya pingin ikut. Nah, dari situ pun saya menolak. Akhirnya dia cari jalur lain, yaitu minta bantuan Mas Sandro, kirim uang ke Mas Sandro, terus dikirimkan ke saya. Ya, jadi dari situlah saya perkenalan sama Mbak Nuri, dan inilah kalau kita nandur bagus, ngunduhnya juga bagus. Kenapa saya bilang seperti itu? Betul banget, Miss. Kenapa saya ngomong seperti itu, Mbak Nuri? Akhirnya Mbak Nuri punya angkat ayahnya yang meninggal. Anaknya pinter juga, meskipun nggak juara 1 tapi 10 besar. Oke. Mbak Nuri itu mengangkat anaknya siapa ya namanya yang meninggal dunia di Malaysia? Sarifudin ya, nggak bisa dikubur itu loh. Yang meninggal dunia di Malaysia yang tidak bisa dikubur itu nggak bisa dikubur sampai 2 hari ya? Sampai 2 hari, ketiga harinya. Sampai 2 hari. Nah, ketiga harinya terus donasi dari jenengan meluncur langsung dikubur. Ya, betul. Nah, di situ terus aku kenalan itu sama anaknya, sama Sela. Jadi keluarga Mbak Nuri itu punya anak angkat yang posisi sekarang ada di Indramayu, anaknya Sarifudin ya. Pokoknya yang anaknya Rizky, bapaknya Sarifudin yang meninggal itu. Yang meninggal di Malaysia 2 hari tidak dimakamkan, di hari ketiga telepon saya dan donasi meluncur langsung dimakamkan, dan anak angkatnya itu. Dan inilah
inilah saya merinding ya Mbak ya. Kenapa? Karena Mbak Nuri udah nggak punya harapan. Jadi dia sendiri tidak punya harapan selain dia hidup untuk berjuang dan melakukan kebaikan. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau dia tidak menanamkan kebaikan, Mbak, mungkin kankernya itu dia tidak bisa dideteksi lebih awal. Kenapa? Karena dia nanam bagus, maka Tuhan izinkan orang lain membantu. Ini pertama, ini pada Mbak Nuri. Dan saya pribadi terutama lewat doa-doa dari Miss Yuni dan adik-adik PMI atau bukan yang di Hongkong itu, Masya Allah mengalir semua doa-doanya sampai sekarang. Dari Febia, terus dari apa namanya itu Demit Laros, Semarang. Wahyu, Pokoknya aku Weni, masuk semuanya. YouTube aku misalkan punya YouTube sebenarnya juga.